Yo 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 yo, selamat datang kembali di Rian Seven, channel El Hilang yang menyediakan konten alur cerita donghuang, pakai drama, aksi, dan plot twist yang bikin jomblo ikutan nangis. So, hari ini kita bakalan ngebahas Donghua Supreme God Emperor yang lebih panas daripada mie rebus jam 12 malam. Jadi siapin kopi, cemilan, dan jangan lupa jaga perasaan, karena cinta di Donghua ini lebih berbahaya daripada utang lebaran. Let's go! Di awal episode 473, melihat Xian yang mencoba merebut bunga mataharinya, Lord Muyun juga tak tinggal diam dan segera mengejarnya. Awalnya, Xian mencoba menghancurkan formasi yang ada di sana untuk melarikan diri. Namun sayang, hal itu sia-sia. Bahkan dengan senjata jarum ilahi, Lord Muyun langsung mengeksekusinya di tempat itu. Dengan ini, bunga matahari pun berhasil didapatkan oleh Lord Muyun. Melihat itu, Tianyi dan Xinsuan juga segera menghajar satu monster buaya lagi. Tapi tanpa diduga, layaknya buaya darat, monster tersebut dengan cepat menghindar dan langsung mengincar si cantik Wu Feng, ya kan? Waduh. Untungnya, fuckboy yang sebenarnya juga bergerak cepat dan dengan sigap menyelamatkan nona tersebut. Pada akhirnya, monster buaya pun bergegas melarikan diri. Tapi sialnya, tepat di pintu masuk, sudah ada pasukan dari 5 hantu yang segera membunuh satu buaya itu. Di sanalah, bos 5 hantu pun menegaskan kalau tujuan mereka hanya mengincar Muyun dan merebut bunga mataharinya. Selain itu, mereka juga ingin balas dendam atas tindakan api surgawi di luar tadi, di mana api tersebut juga membakar tubuh mereka. Hal itu membuat Lord Muyun hanya tersenyum tipis dan mengatakan kalau mereka juga sedang dibuntuti oleh seseorang. Awalnya Pak Bos tak percayakan hal itu, tapi karena Lord Muyun sangatlah yakin, ia pun menyuruh senior kelima untuk memeriksanya. Meski begitu, Pak Bos juga sangatlah pede karena katanya untuk menangkap Muyun hanya sebatas membalikan tangan. Tapi sayang, bacotan mereka pun langsung dibungkam karena faktanya dalam sekejap saja Lord Muyun bisa membunuh salah satu anggotanya. Hal itu membuat Pak Bos pun semakin marah dan segera menyuruh dua bawahan untuk menyerang. Namun di saat itu jugalah duo senior Yan Buyi dan Xing Yun akhirnya menunjukkan diri. Dikatakan Xing Yun ini adalah murid inti dari Istana 5 Elemen, sementara Yan Buyi awalnya ia merupakan murid dari Pavilion Xianyan. Namun karena tak sengaja membangkitkan elemen emas, ia malah berkhianat dan bergabung dengan Istana 5 Elemen. Di sanalah Lord Muyun langsung mencoba mengadu domba mereka berdua. Terlebih lagi Yan Buyi juga dengan lantang mengakui kalau senior kelima tadi sudah tereksekusi. Hal itu membuat dua pasukan pun terpancing emosi dan segera fokus menyerang pria tersebut. Tapi Pak Bos lah yang menghentikannya. Nyatanya mereka tak bisa menyinggung Istana 5 Elemen. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh Xing Yun untuk mengajak mereka bekerja sama. Apalagi tujuan mereka adalah sama, yaitu membunuh Muyun. Alhasil Pak Bos pun tak keberatan sama sekali dan menegaskan kalau ia hanya ingin membunuh Muyun. Selebihnya ia tak peduli sama sekali. Di sanalah Yan Buyi pun mengungkapkan kalau keinginannya untuk merebut api surgawi. Mendengar itu, Lord Muyun tak keberatan sama sekali dan siap meladeni mereka semua. Pada akhirnya, Xing Yun pun mengatakan kalau masalah ini tak ada hubungannya dengan teman-temannya. Jadi, selama mereka mau pergi, duo senior juga tak akan menyulitkannya. Saat itulah, Xinsuan pun mengambil sebuah pilihan untuk meninggalkan Lord Muyun kita. Nyatanya, ia akan masuk ke Istana 5 Elemen dan tak mau mengambil resiko lebih. Meski begitu, Xinsuan tetap meminta buah mataharinya. Sayangnya Lord Muyun langsung menelan buah tersebut di hadapan mereka semua, ya lur ya. Waduh, sikat Lord. Hal itu membuat Xinsuan pun sangatlah marah. Namun menyadari kalau Lord Muyun memang sangatlah kuat, pada akhirnya ia dan Tianyi pun bergegas pergi. Sementara untuk Wu Feng dan Nona Xingtian, mereka tetap menemani Muyun dan siap membantunya. Saat itulah Lord Muyun langsung menyerap buah mataharinya untuk memulihkan kekuatannya.
Dengan ini, kekuatan Lord Muyun pun sudah kembali dan auranya juga berubah total. Meski begitu, Yan Buyi tetap tak gentar sama sekali dan bergegas menyerangnya. Sayangnya, hanya dengan teknik cakar kegelapannya, Lord Muyun bisa menghancurkan serangan itu. Bahkan tubuh emas milik Yan Buyi juga bisa ditembus dengan begitu mudah. Pada akhirnya, tak butuh waktu yang lama, dengan senjata jarum ilahi, Lord Muyun membakarnya hidup-hidup ya Lord ya. Waduh, sikat King. Hal itu membuat 5 hantu pun langsung keringat dingin. Nyatanya informasi yang diberikan oleh Dekan Guyi ternyata salah besar. Sama halnya dengan Xing Yun, ia pun sangatlah kaget. Nyatanya ia sendiri aja tak pernah bisa mengalahkan Yan Buyi. Tapi Lord Muyun malah hanya dengan satu serangan saja. Pada akhirnya, Xing Yun pun tak berani macam-macam dan mencoba melarikan diri. Tak lupa, ia juga mengancam jika Lord Muyun berani membunuhnya, Istana 5 Elemen pasti akan menyerang Sekte Api. Sayangnya, Lord Muyun tak peduli sama sekali dan tetap memberikan tampolan manja, ya kan? Di sana, Lord Muyun juga langsung menanyakan apakah Istana 5 Elemen memiliki formasi teleportasi. Ternyata Istana 5 Elemen memang memilikinya, di mana formasi itu disebut sebagai formasi 5 elemen penyerap spiritual. Dikatakan formasi itu adalah formasi besar di istana yang berfungsi untuk terhubung dengan dunia-dunia kecil lainnya. Selain itu, di seluruh dunia kecil 5 elemen, hanya Istana 5 elemen lah yang memilikinya. 我一定如实回答。 Alhasil, setelah mendapatkan informasi tersebut, Lord Muyun tetap menyerangnya menggunakan jarum ilahi. Namun dijelaskan kalau Lord Muyun tidaklah membunuhnya karena menurutnya Xing Yun masih bisa dimanfaatkan. Sontak melihat tindakan kejam tersebut, pasukan 5 hantu juga bergegas melarikan diri. Sayangnya, Lord Muyun juga tak mau melepaskannya dan langsung membunuh 2 pasukan mereka. Sayangnya, Lord Muyun juga tak mau melepaskannya dan langsung membunuh 2 pasukan mereka. Bahkan spesial untuk Pak Bos, ia langsung dibakar menggunakan api surgawi. Di sanalah Pak Bos pun mengatakan kalau sebenarnya mereka diperintahkan oleh seseorang. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Dekan Guyi. Ternyata siapapun yang menyakiti cucu dari Dekan Guyi, mereka selalu memerintahkan 5 hantu untuk membalaskannya. Oleh sebab itulah, karena Lord Muyun sudah membunuh Tong Tian, jadi mereka menerima pekerjaan ini. Mendengar itu, Lord Muyun langsung terpikir sebuah ide yang licik, di mana ia juga tak membunuh bos tersebut dan akan membawanya kembali ke Sekte Api ya Lord ya. Tapi di sana tak lama mereka pergi, muncullah seorang wanita cantik yang bernama Jiuer yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat pertama. Di mana Jiuer ini juga mengincar bunga mataharinya untuk menyembuhkan luka. Tentunya, menyadari kalau bunganya sudah diambil oleh Lord Muyun, ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu, kita pun kembali diperkenalkan oleh murid inti dari Istana 5 Elemen. Dia bernama Wu Xingji di ranah Pribulu tingkat ke-7 dan Zhang Yin yang sudah di ranah Pribulu tingkat ke-6. Di mana menyadari kalau di dalam goa ada keributan, mereka pun bergegas memeriksanya. Di sanalah Zhang Yin berhasil menangkap Xin Suan. Sontak menyadari kalau di depannya adalah Xingji, Xin Suan pun tak mau basa-basi dan menceritakan semuanya. Sebelumnya ia, Lord Muyun dan Wu Feng dari Sekte Api memasuki goa tersebut untuk mendapatkan bunga matahari. Tapi tak lama Wu Xingyun datang dan berniat mencuri api surgawi milik Lord Muyun. Mendengar itu, Xingji pun langsung menanyakan siapa yang membunuh Xingyun. Sayangnya karena Xin Suan pergi duluan, jadi ia tak tahu apa yang sudah terjadi. Meski begitu, mereka pun langsung membagi tugas. Zhang Yin ditugaskan untuk mencari Muyun, sementara Xingji dan Xin Suan akan bergegas menuju ke Sekte Api. Kembali ke Lord Muyun, di perjalanan Nona Xingtian memutuskan untuk berpisah. Sebelum pergi, ia hanya mengingatkan kalau Istana 5 Elemen mungkin akan balas dendam. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Sementara itu, Lord Muyun langsung mengatakan alasannya membawa bos 5 hantu untuk melawan balik Tetua Agung. Hal itu membuat Wu Feng pun cukuplah kaget, karena memang Dekan Guyi itu adalah inti dari Sekte Api. Jadi semua orang di sekte mungkin akan membelanya. Tapi bos hantulah yang mengatakan kalau ia masih menyimpan surat dan lencana dari Dekan Guyi, sehingga mereka akan memiliki bukti yang kuat.
Namun lagi-lagi Wu Feng tidaklah menyarankan karena menurutnya ayahnya saja mungkin tak akan berani menghukumnya. Tapi Lord Muyun sudah memiliki rencananya sendiri. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba mereka pun kedatangan tamu yang tak diundang yang tak lain dan tak bukan adalah Zhang Yin. Saat itulah Zhang Yin pun langsung menuduh kalau yang membunuh Xing Yun pasti adalah mereka berdua. Oleh sebab itulah mereka harus ikut dengannya ke istana 5 elemen. Wu Feng yang melihatnya langsung memberitahukan kalau Zhang Yin ini adalah bawahan dari Wu Xingji. Jadi dengan munculnya Zhang Yin, Xingji pasti ada di sini. Di sana Wu Feng juga mengatakan kalau Zhang Yin seharusnya sudah di ranah Pribulu tingkat ke-7. Namun bukannya gentar, Lord Muyun malah menantangnya untuk berduel, ya kan? Bahkan hanya dengan satu tampolan saja ia bisa menyudutkannya. Hal itu membuat Zhang Yin pun semakin marah. Tapi ketika ia mau melawan lagi, tiba-tiba si cantik Jiuer muncul dan langsung membantu Muyun. Tak hanya sekedar membantu, dengan satu sentilan saja Jiuer juga berhasil mematahkan satu lengannya. Lord Muyun yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Bahkan ia langsung memeluk Jiuer, ya lur ya. Waduh, sikat Lord. Jiuer yang tak tahu apa-apa, ia pun sedikit protes karena katanya meskipun tampan, Lord Muyun ternyata tidaklah sopan. Tapi Lord Muyun malah tetap memeluknya dengan sangatlah erat. Yang ternyata di kehidupan yang sebelumnya dulu, ia sudah melintasi banyak dunia besar. Saat itulah Lord Muyun bertemu dengan seekor rubah peri dan menjadi rekan sehidup semati. Dan rubah peri itu adalah Jiuer. Namun karena dulu Lord Muyun sudah menyinggung banyak sekte peri, musuh sampai memanggil petir surgawi untuk mengalahkannya. Tanpa diduga, Jiuer yang memang sangat setia, ia pun menggunakan teknik rahasia dari klan rubah ekor 9 demi menyelamatkannya. Pada akhirnya, Jiuer pun terkena hukuman langit dan 8 ekornya harus terputus. Singkatnya, 10.000 tahun sudah berlalu dan sekarang mereka pun akhirnya bertemu lagi. Namun Jiuer yang mendengar cerita itu malah tidak percaya. Katanya ia baru pertama inilah bertemu dengan Lord Muyun. Lord Muyun yang mendengarnya awalnya memaklumi karena memang 10.000 tahun itu bukanlah waktu sebentar. Tapi setelah melihat tatapan, senyuman dan wajah Jiuer, ia tak lupa sama sekali. Sementara itu, Zhang Yin yang sudah kehilangan satu tangannya, ia pun memutuskan untuk segera pergi. Kembali ke Lord Muyun, di sana demi meyakinkan, ia pun bilang kalau namanya adalah Muyun atau Jiuer bisa memanggilnya dengan sebutan sapi gila. Kali ini Jiuer lah yang sangatlah kaget, yang ternyata di kehidupan yang sebelumnya, melihat Lord Muyun yang berlatih sangatlah keras, Jiuer menjulukinya sebagai sapi gila, ya lur ya, waduh. Namun Lord Muyun tak mempermasalahkannya sama sekali karena ternyata di masa lalu dulu ia pernah berniat untuk menikahi Jiuer. Tapi di dunia nyata setelah mengingat semua itu, Jiuer pun langsung jatuh pingsan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi mereka pun kembali ke sekte api. Lord Muyun bahkan langsung pulang ke kediamannya untuk merawat Jiuer. Saat itulah Lord Muyun pun sadar kalau rubah ekor 9 yang dibicarakan oleh semua orang adalah Jiuer ini. Di mana ia memang sedang terluka karena gagal melewati tribulasi ekornya. Sejadi rubah langit ekor 9 itu memang terlahir dengan 9 ekor. Di mana saat mencapai ranah hidup dan mati, mereka memang harus melewati fase tribulasi. Jika berhasil lolos, kekuatan akan naik satu tingkat. Tapi jika gagal, mereka harus mengorbankan satu ekornya. Jelas Lord Muyun pun cukuplah sedih. Nyatanya di kehidupan sebelumnya, Jiuer sudah mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Dan sekarang ia kembali melakukannya demi menyelamatkannya juga. Dikatakan satu-satunya cara menyelamatkannya hanyalah dengan menggunakan pil immortal tingkat 3 yaitu pil penciptaan ungu. Namun yang menjadi permasalahannya hanya praktisi di ranah Pribulu tingkat 8 lah yang bisa membuatnya. Meski begitu, karena cuma itulah cara satu-satunya, Lord Muyun berniat memaksakan diri untuk membuat pil tersebut. Kembali kepada Wu Feng dan bos hantu, mereka juga sudah tiba di sekte api.
Tapi di saat itu juga lah, Wu Xingji juga datang ke sana. Di sini kita pun baru sadar kalau murid-murid dari Istana Lima Elemen ini rata-rata gayanya adalah memegang hidung semua ya lur ya. Waduh, untung gak ngupil ya kan. Hal itu membuat para murid pun cukuplah kaget karena memang Xingji ini adalah salah satu jenius muda dari Istana Lima Elemen. Namun di saat yang sama, Hou Yunchen, murid senior dari Sekte Api yang sudah dirana Pribulu tingkat ke-7, juga akhirnya muncul. Jelas melihat Xingji yang sudah berani-beraninya datang ke sini, Yunchen langsung menantangnya untuk berduel. Tapi Xingji lah yang menjelaskan kalau tujuannya datang ke sini adalah mencari Muyun. Bahkan menyadari kalau di sana ada Wu Feng, ia pun menyuruh Wu Feng lah yang menceritakan semua permasalahannya. Alhasil mau tak mau Wu Feng pun akhirnya muncul dan menceritakannya kepada senior Yunchen. Di sini kita pun juga baru tahu kalau Yunchen ini adalah kakak kandungnya Wu Feng. Jelas ia pun bilang kalau Wu Xingyun ingin membunuh dan merampok mereka. Selain itu Wu Feng juga melaporkan kalau Xing Xuan sudah mengkhianati Sekte Api. Tapi meskipun begitu, Xingji tetap tak peduli sama sekali dan berniat menemui Lord Muyun langsung. Karena katanya murid dari Istana Lima Elemen tak bisa dibunuh begitu saja. Pada akhirnya mereka semua pun pergi ke kediaman dari Lord Muyun. Namun di sana di kediaman dari Lord Muyun sudah terpasang sebuah penghalang yang menandakan kalau ia sedang membuat sebuah pil. Xingji yang melihatnya mencoba menghancurkannya secara paksa. Tapi untungnya langsung dihentikan oleh senior Yunchen. Tak hanya itu, tetua Feng pun juga akhirnya muncul dan menekan pria tersebut. Sampai pada akhirnya, Lord Muyun sendirilah yang keluar dengan menunjukkan hasil dari pil Point Immortal tingkat ketiga. Hal itu membuat semua pun cukuplah kaget. Nyatanya Lord Muyun yang masih di tingkat 5 sudah bisa membuat pil di tingkat Immortal. Sementara untuk Xingji, ia pun langsung mengkonfirmasi apakah Lord Muyun yang sudah membunuh Xingyun. Tapi jelas tak hanya mengakui, Lord Muyun juga menghina pria tersebut. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Dekan Guyi pun muncul dan mencoba menyudutkan Muyun. Menurutnya, Lord Muyun sudah dengan sengaja membuat masalah dengan Istana Lima Elemen. Tapi di sana alih-alih gentar, Lord Muyun malah menyinggung balik. Bahkan ia juga menghina Dekan Guyi ya lur ya. Waduh, sikat Lord. Hal itu membuat Dekan Guyi pun cukuplah kesal dan mencoba untuk menyerangnya, di mana ia langsung mengeluarkan teknik tapak raksasa. Lord Muyun yang melihatnya hanya berdiam diri. Namun ketika ia mau menyerang balik, tiba-tiba Jiuer muncul dan bisa dengan mudah menahan serangan dari Dekan Guyi. Ternyata Jiuer sudah meningkat kerana hidup dan mati tingkat ketiga. Di sana Jiuer dengan pedenya mengaku kalau ia adalah istri dari Lord Muyun, ya kan? Wu Feng yang mendengarnya benar-benar cukuplah kaget, apalagi demi membuktikan Jiuer sampai mencium Lord kita itu. Tapi meskipun begitu, karena mereka sudah mengganggunya, Jiuer tak akan melepaskannya. Sontak Xingji yang panik langsung menuduh Xin Xuan lah yang mencari masalah. Namun sebelum keributan kembali membesar, kali ini giliran ketua Howlin lah yang turun tangan. Di sana ketua Howlin langsung membela Muyun dan balik menyudutkan Xin Xuan. Karena memang sebagai sesama anggota di Sekte Api, Xin Xuan malah sudah memfitnah rekan sendiri. Di sana karena Xin Xuan sudah bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak rekan sendiri, ia pun langsung dihukum berat, dicabut seluruh kultivasinya, diturunkan menjadi murid luar, serta akan ditugaskan sebagai office boy saja, ya kan? Bahkan ketua Howlin langsung melakukannya di hadapan semua orang. Sementara untuk Xingji, ia masih diberi ampunan dan hanya diusir dari tempat tersebut. Lord Muyun yang melihatnya, ia pun juga tak tinggal diam. Kali ini ia melaporkan Dekan Guyi yang sudah bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh murid-murid dari sekte mereka. Dekan Guyi yang mendengarnya awalnya mencoba membela diri. Tapi sayang bos hantulah yang turun tangan dan menceritakan semua kebusukannya. Bahkan demi meyakinkan ketua Howlin, bos hantu sampai mengeluarkan semua buktinya yang sudah tersimpan di dalam sebuah token. Mendengar itu, Dekan Guyi pun cukuplah panik dan mencoba untuk menyerang. Sayangnya Jiuer lagi-lagi bergerak cepat dan menghajar dekan tersebut. Bahkan dialah yang mengambil tokennya itu. Dengan ini Lord Muyun pun menepati janjinya dan langsung melepaskan ketua hantu.
Sementara Dekan Guyi, ia masih merasa sebagai korban dan menjelaskan kalau sebenarnya Lord Muyunlah yang menjebaknya. Sayangnya Ketua Holin lebih percaya dengan Lord Muyun. Ia pun langsung menyuruhnya pergi ke gunung belakang untuk menemui guru besarnya. Dengan ini mereka pun akhirnya bubar. Barulah setelah itu Jiuer pun sangatlah berterima kasih. Sebagai balas budi, ia akan selalu berada di sisi dari Lord Muyun. Saat itulah Lord Muyun pun mengatakan kalau ia sudah mengetahui soal identitas Jiuer sebagai rubang. Bahkan ia juga tahu kalau sekarang Jiuer akan menghadapi tribulasi ekor pertama. Dan karena itulah Jiuer berusaha keras untuk merebut bunga mataharinya. Tapi karena bunga matahari juga dibutuhkan oleh Lord Muyun, ia pun sudah menggantinya dengan pil point immortal tingkat ketiga. Oleh sebab itulah Jiuer bisa meningkat kerana hidup dan mati tingkat ketiga. Di sana Lord Muyun bilang kalau sekarang giliran dialah yang akan menerobos ranang. Kembali kepada Ketua Holin, di sana Tetua Feng Tian pun mengatakan kalau ujian masuk ke Istana Lima Elemen akan segera dimulai, di mana ia tidaklah menyarankan jika mereka ingin mengirimkan Muyun. Nyatanya Jing Tian yang merupakan jenius pertama dari sekte api aja tahun lalu harus meninggoy gara-gara ujian itu. Tapi Ketua Holin sudah sangatlah yakin dan beranggapan kalau Lord Muyun pasti sedang menyembunyikan kekuatannya. Jadi ia pun tak akan mengubah keputusannya. Bahkan ia sampai memberikan harta berharga yaitu giok anggur ungu kepada Muyun. Pada akhirnya Tetua Feng Tian pun segera menghampiri kediaman milik Lord Muyun. Di sana tepat pada saat Lord Muyun memulihkan garis darahnya dan menerobos kerana peribulu tingkat ke-6, Tetua Feng Tian pun datang dan mengabarkan kalau ujian murid baru dari Istana Lima Elemen akan segera dimulai, di mana ia diperintahkan oleh Ketua Holin untuk memberikan harta ini kepada Muyun. Ternyata di dalam ujian nanti kelima jenius dari Lima Elemen akan berkumpul semua. Lord Muyun yang melihat harta giok ungu benar-benar cukuplah kaget. Apalagi tetua menjelaskan kalau Ketua Holin sudah mengorbankan ratusan tahun kultivasinya hanya untuk mendapatkan giok tersebut. Ternyata giok anggur ungu terbentuk dari tetesan sari anggur ungu yang legendaris, di mana darah ungu di dalamnya sangat bermanfaat bagi jiwa sejati dan tubuh fisik seseorang, serta memiliki efek penyucian juga. Di sana Tetua Feng Tian pun mengatakan karena masih ada waktu setengah tahun sebelum ujian dimulai, Lord Muyun bisa memanfaatkannya untuk latihan. Pada akhirnya dengan mengandalkan giok ungu, Lord Muyun kembali melanjutkan pelatihannya. Saat itulah Jiuer pun sadar kalau rana sebenarnya dari Lord Muyun adalah rana peri tingkat 8. Bahkan dengan latihan ini Lord Muyun tak hanya bisa mengembalikan semua kekuatannya, melainkan juga meningkat menjadi rana peri tingkat 9 ya lurnya. Di sanalah Jiuer pun bilang kalau sebenarnya ia sudah dari kemarin-kemarin menyadari luka dari Lord Muyun. Tak hanya dia, Tetua Feng ternyata juga dari awal sudah menyadarinya. Di sana karena baru 1 bulan berlalu, jadi sisa 5 bulan lagi Tetua Feng tetap menyuruh Lord Muyun untuk fokus latihan saja. Saat itulah sembari menyebutkan nama dari ketiga ceweknya, Lord Muyun pun hanya bilang tunggu kepulangannya ya lur ya. Widih. Sementara itu, tepat di pintu masuk dari sekte api, Xingji lagi-lagi datang ke sana. Kali ini ia sudah bersama dengan seorang tetua yang bernama Xinglin. Dikatakan Xinglin sudah di ranah hidup dan mati tingkat pertama. Di saat yang sama, melihat Muyun yang melewatinya, Xinglin awalnya berniat turun tangan. Tapi Xingji yang menganggap kalau Lord Muyun masih di ranah peribulu tingkat kelima, dialah yang turun tangan dan menangkap Lord kita itu. Sayangnya hanya dengan 1 tampolan saja Xingji berhasil dibuat terpongkeng ya lur ya. Bahkan saat Xingji ingin melawan, Lord Muyun tak segan-segan menyiksanya. Pada akhirnya tetap tetua Xinglin lah yang turun tangan dan mencoba membalaskan dendam. Tapi di sana Lord Muyun masih dengan santai menahan serangan itu. Para murid yang melihatnya benar-benar cukuplah kaget. Mereka beranggapan kalau Lord Muyun pasti sudah mencapai ranah peribulu tingkat 10. Namun murid lain menyangkalnya karena menurutnya naik 1 tingkat dalam 1 bulan aja sudah merupakan hal mustahil. Sayangnya mereka bilang kalau ini adalah Muyun. Dia tak bisa dibandingkan dengan siapapun, nyatanya Muyun bukanlah orang biasa.
Di sana di pertarungan, Tetua Singlin bilang kalau barusan ia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Tapi sayang Lord Muyun juga bilang kalau ia malah menggunakan 30% saja, ya kan? Waduh. Merasa tidak terima, Tetua Singlin pun mengeluarkan serangan lagi. Kali ini adalah teknik tinju pemusnah langit 5 elemen. Melihat itu, alih-alih gentar, Lord Muyun malah memanfaatkannya untuk mengetes salah satu tekniknya, telapak pembakar langit. 焚天一掌， Sayangnya di saat itu jugalah Tetua Feng Tian pun muncul dan menengahi masalah mereka. Tetua Singlin yang melihatnya masih saja protes karena katanya Lord Muyun lah yang tidak menyambut kedatangannya. Namun sayang karena ada banyak murid yang menyaksikan, semua pun tahu kalau Lord Muyun sejatinya tidak bersalah. Pada akhirnya karena malas berdebat, Tetua Singlin pun berniat melaporkannya kepada Ketua Holin. Sementara itu kita pun baru tahu kalau Lord Muyun yang sekarang sudah mencapai ranah Pribulu tingkat 9. Jelas karena kedatangan Tetua Singlin kali ini berkaitan dengan ujian 5 elemen, mereka berdua pun juga bergegas menghampiri Ketua Holin. Di sana di ruangan dari ketua, benar saja Tetua Singlin tetap melaporkan tindakan dari Lord Muyun yang sudah menyebabkan muridnya bonyok-membonyok. Sayangnya alih-alih gentar, Lord Muyun malah tambah menghina mereka berdua. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau Istana 5 Elemen tak pernah ia anggap sama sekali. Ia bilang jika saja Istana 5 Elemen bertindak jujur dan adil, mereka pasti akan dihormati. Pada akhirnya Ketua Holin pun bilang kalau ini hanyalah masalah antar murid. Jadi mereka sebagai orang tua tak perlu ikut campur. Lagi pula memang Singjila yang mulai cari masalah duluan. 也不撒泡尿照照自己几 Mendengar itu, Tetua Singlin pun mencoba untuk mengalah dan mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk memberitahukan tentang ujian 5 elemen. So, karena pemimpin mereka menemukan sebidang daratan yang sudah hancur, jadi dalam ujian kali ini hanya murid dari 5 kekuatan besar dan istana 5 elemen yang sudah mencapai ranah Pribulu tingkat kelima dan belum mencapai ranah hidup dan matilah yang diperbolehkan ikut ujian. Mendengar itu, Ketua Holin pun cukuplah kaget dan bertanya-tanya kenapa syaratnya diturunkan. Ternyata sebelumnya minimal tingkat 7 lah yang boleh untuk ikut ujian. Sayangnya tugas dari Tetua Singlin hanya menyampaikan pesan, tidak lebih dan tidak kurang. Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi menghina mereka. Nyatanya Istana 5 Elemen cuma ingin memeras lebih banyak murid jenius dari kekuatan lain, atau bisa disimpulkan sebagai rakus, tamak, dan tak tahu malu. 吃相未免太难看。 Awalnya Tetua Singlin sangatlah marah, namun karena pesannya sudah disampaikan, mau tak mau ia pun bergegas pergi. Sebelum pergi, ia pun mengingatkan 7 hari lagi semua peserta akan berkumpul di kota iblis. Saat itulah Istana Langit 5 Elemen akan membuka sebuah gerbang untuk mengirim para murid masuk ke dalam. Wu Feng yang mendengarnya langsung menanyakan kepada ayahnya apa yang harus mereka lakukan. Nyatanya Istana 5 Elemen sudah terang-terangan menantang mereka semua. Alhasil sebagai ketua sekte, ia pun mengambil keputusan penting yaitu akan melawan balik. 能成事。 Setelah itu, 5 ketua dari 5 kekuatan pun memutuskan untuk berkumpul. Terlihat ada ketua Yunyan dari sekte air, ketua Dongtian, ketua Jinkai, ketua Jingchun, dan ketua Holin itu sendiri. Di sana mereka memutuskan untuk mengabaikan dendam pribadinya dan akan fokus untuk bekerja sama dalam mengalahkan Istana 5 Elemen. Jelas tiap ketua harus meyakinkan para muridnya agar mau saling bekerja sama. Pada akhirnya Tetua Holin pun mengatakan kepada semua muridnya tentang rencana yang kali ini, di mana ujian hanyalah kedok belakang. Tujuannya adalah meratakan Istana 5 Elemen. Wu Feng yang mendengarnya langsung mengingatkan agar Lord Muyun berhati-hati. Namun Lord Muyun yang barbar malah mengatakan jika bertemu hajar saja langsung, ya kan? Wede. 干就完了。 Singkat cerita, ujian pun sudah dimulai. Di sana di kota iblis, semua pun sudah berkumpul termasuk Istana 5 Elemen dengan gaya ngupilnya. Di sanalah kita pun diperkenalkan oleh ketua dari Istana 5 Elemen yang bernama Wu Xingji. Dia sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketiga. Ketua Wu Xing menjelaskan kalau daratan yang hancur ini disebut sebagai daratan Feng Yun. Di dalamnya ada sekte yang telah hancur yaitu sekte Feng Yun. Konon 10.000 tahun yang lalu mereka bahkan lebih kuat dari mereka semua. Namun entah karena alasan apa sekte itu tersegel di dalam daratan Feng Yun. Dan yang lebih penting lagi di dalam daratan ini terdapat harta sumber angin.
Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, ia pun segera membuka gerbang masuknya. Saat itulah Lord Muyun pun sadar kalau Istana Lima Elemen memang mempunyai kekuatan untuk membuka dunia kecil. Di sana sebelum masuk, Ketua Holin hanya mengingatkan jika bertemu dengan murid dari Istana Lima Elemen langsung eksekusi saja. Meski begitu, karena Lord Muyun sudah mencari masalah dengan Istana Lima Elemen, ia pun mengingatkan untuk tetap berhati-hati, terutama kepada 3 jenius utama musuh. Pertama ada Wuxing Dongtian yang sudah di puncak Rana Peri, dan duanya lagi ada Wuxing Yuming serta Wuxing Huayu yang juga sudah di Rana Peri Bulu tingkat 10. Selain itu, ia juga mengenalkan para jenius dari 4 sekte elemen, yaitu Suiro dari sekte air, Siguan dari sekte batu, Zengran dari sekte kayu, dan Jin Yuyi dari sekte emas. Jelas Lord Muyun harus mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka berempat. Dan yang lebih penting lagi, ia menaruh harapan besar agar Lord Muyun bisa menjaga kedua anaknya. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, mereka pun masuk ke dalam. Saat itulah Ketua Wuxing mengatakan kalau kerugian kali ini mungkin sangatlah besar. Ternyata ia sudah dengan sengaja melepaskan beberapa serigala ke dalam sana. Jadi ujian kali ini mungkin akan semakin menarik. Mendengar itu, para ketua benar-benar sangatlah kesal. Tapi meskipun begitu, mereka tak mau bertindak gegabah dan percaya kepada jeniusnya masing-masing. Sementara di dalam, murid dari sekte air langsung dieksekusi oleh sekelompok pasukan iblis. Sampai tiba-tiba Lord Muyun lah yang masuk ke dalam. Melihat itu, mereka pun juga berniat untuk menghabisinya. Menurutnya, jika mereka bisa memberikan banyak energi kepada ketua, mereka juga pasti akan dapat jatahnya. Tapi sayangnya mereka salah musuh, ya kan? Dimana dengan muka yang dingin, Lord Muyun lah yang menghajar kedua cewek tersebut. Barulah diketahui kalau kedua cewek ini berasal dari sekte iblis bayi. Di sana Lord Muyun dengan liciknya memegang hidung yang membuat musuh pun beranggapan kalau Muyun adalah murid dari Istana Lima Elemen ya lur ya. Waduh, licik juga Lord kita ini ya. Tentunya karena sudah terpisah dengan Wu Feng dan Yun Chen, prioritas pertama adalah mencari mereka berdua. Namun di perjalanan, Lord Muyun melihat musuh lamanya yaitu Tian Yi dari sekte air yang sedang berhadapan dengan musuhnya juga yaitu Xing Ji. Ternyata permasalahannya, Tian Yi dan seniornya sudah lebih dulu menemukan cermin angin. Namun Xing Ji yang juga tertarik ingin merebut harta tersebut. Di sana Xing Ji bilang harta di tempat ini bukan soal siapa cepat, melainkan soal siapa kuat. Sui Muran, senior dari sekte air yang sudah di Rana Peri Bulu tingkat 8, awalnya tak tinggal diam dan siap untuk bertarung. Namun di belakang Xing Ji juga masih ada seorang cewek yang kuat. Dia adalah Yin Yin yang juga sudah di Rana Peri Bulu tingkat 8. Ternyata Yin Yin ini dulunya adalah orang dari sekte air. Namun karena ia memiliki elemen ganda, ia pun direkrut oleh Istana Lima Elemen. Dan yang menariknya, dulunya Yin Yin memiliki hubungan dengan Muran. Namun semenjak masuk ke Istana Lima Elemen, sikapnya berubah total dan sekarang sudah menjalin hubungan dengan Xing Ji ya lur ya. Waduh. Pada akhirnya, karena sudah terpancing emosi, Tian Yi pun mencoba berduel melawan Xing Ji. Sayangnya, karena Muran juga ditahan oleh Yin Yin, Tian Yi benar-benar disiksa tanpa ampun. Bahkan Xing Ji berhasil memutus satu lengan dari musuhnya. Muran yang melihatnya sebagai seorang kakak, ia pun tak mau mengambil resiko lebih dan memberikan cermin anginnya secara percuma. Tapi sayang, bukannya melepaskan, Xing Ji tetap ingin membunuh mereka berdua. Untungnya Lord Muyun turun tangan dan membela pasukan dari sekte air. Xing Ji yang sudah pernah merasakan kerasnya sosok Lord Muyun, kali ini dialah yang ketakutan. Bahkan tak hanya memberikan cermin anginnya, Xing Ji langsung berlutut dan meminta ampun ya lur yang. Meski begitu, Xing Ji tetap memberikan sebuah kode untuk menginformasikan kepada teman-temannya. Sementara itu, Yin Yin malah keceplosan dan mengatakan kalau Lord Muyun adalah buronan yang ditetapkan oleh Istana Lima Elemen. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan dihadiahi 100.000 kristal roh. Namun Xing Ji lah yang menampolnya dan menyuruhnya untuk ikut memohon ampun. Di sana Xing Ji pun menjelaskan kalau cermin angin itu adalah kunci untuk membuka gerbang Feng Yun. Konon meskipun sudah ribuan tahun, gerbang Feng Yun di daratan ini tetap utuh. Di mana di dalamnya ada harta karun yang luar biasa termasuk sumber angin. Bahkan para tetua sempat mengatakan kalau di sana juga ada tungku roh angin.
Sejadi tungkuro angin itu selain bisa digunakan untuk membuat pil, juga bisa dipakai untuk membuat senjata serta pertahanan. Bahkan praktisi di ranah hidup dan mati juga susah untuk menembusnya. Mendengar itu, Lord Muyun pun akhirnya mengerti. Namun karena sebelumnya Singji sudah diam-diam memberitahukan keberadaannya, Lord Muyun juga tak mau mengampuninya. Dengan cepat, ia pun langsung mengeksekusinya dengan jarum ilahi ya lur ya. Yin Yin yang melihatnya awalnya mencoba untuk melawan. Namun sayang di hadapan dari Lord Muyun, cewek tersebut hanya dipermainkan. Pada akhirnya Lord Muyun menyerahkan Yin Yin kepada Tianyi dan senior Muran. Saat itulah mereka pun sangatlah berterima kasih atas bantuan dari Lord Muyun. Selain itu untuk Yin Yin, Tianyi juga tak mau melepaskannya dan juga mengeksekusinya di tempat itu ya lur ya. Kembali ke Lord Muyun, ia pun langsung memeriksa cermin anginnya. Di sanalah kita pun baru tahu setelah kekuatannya pulih kemarin, Rojusian juga sudah kembali. Di sana di alam bawah sadarnya, Rojusian menjelaskan kalau tempat ini adalah benua kuno. Dan cermin angin yang ia dapatkan sudah terkandung esensi sejati dari angin. Begitu terbuka, esensinya akan menyebar ke seluruh tubuh sehingga Lord Muyun bisa memahaminya. Lord Muyun yang mendengarnya langsung beranggapan jika ia bisa mendapatkan sumber angin, artinya ia langsung bisa memahami ranah sumber angin. Sayangnya tidak semudah itu. Tanpa memahami esensi angin, ia tak akan bisa mendapatkan sumber angin. Pada akhirnya Lord Muyun pun tak terlalu memikirkannya dan akan fokus dulu mencari dua temannya. Tapi di sana di perjalanan, kali ini ia bertemu dengan dua murid dari sekte api yang sedang dikejar oleh pasukan dari Istana 5 Elemen. Di mana orang ini bernama Xing Zuyu yang sudah di ranah Pribulu tingkat 9. Dulunya ia juga merupakan murid dari sekte api dan sekarang sudah bergabung dengan Istana 5 Elemen. Namun bukannya menghargai, ia malah lupa diri dan ingin melenyapkan murid dari mantan sektenya sendiri ya lur ya. Untungnya Lord Muyun pun akhirnya muncul dan segera membela kedua murid itu. 五行天赋的资格都没有。 Tapi menyadari kalau di depannya adalah Muyun, bukannya gentar, Zuyu malah menantangnya berduel untuk mendapatkan hadiah yang disiapkan. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Zuyu pun langsung menunjukkan teknik naga api liarnya yang sudah mencapai kepala 6. Tak hanya itu, dengan mengandalkan elemen kayunya, ia juga berhasil mengunci pergerakan dari Lord Muyun. Tapi sayang, this is Lord Muyun ya lur ya. Dengan api surgawi yang dikombokan dengan teknik naga liar, Lord Muyun menunjukkan kekuatan yang sebenarnya yaitu 8 kepala naga. 给我烧！ Pada akhirnya Zuyula yang langsung terbakar hangus dan menghilang dari dunia ya kan. Dua murid yang kita sebut aja sebagai Jono dan Johnny benar-benar sangatlah senang. Mereka pun akhirnya menceritakan kalau sebelumnya mereka menemukan sebuah istana tuang. Namun ketika mereka mau masuk ke sana, orang-orang dari Istana 5 Elemen langsung menyerang. Bahkan tanpa satu kata pun mereka ingin menghabisi kelima sekte lainnya. Lord Muyun yang mendengarnya langsung menanyakan siapa pemimpinnya, yang ternyata adalah seseorang yang bernama Mu Xingyi, salah satu dari 8 murid inti di Istana 5 Elemen. 八大核心弟子， So, jadi selain top 3, Wuxing Dongtian, Wuxing Yuming, dan Wuxing Huayu, masih ada 5 jenius lagi dari Istana 5 Elemen. Lu Yuan yang berasal dari sekte emas, Mu Xingyi dari sekte kayu, Chen Ximing dari sekte air, Tao Basan dari sekte batu, dan Xing Zuyu dari sekte api yang baru saja dibunuh oleh Lord Muyun. Pada akhirnya, Lord Muyun pun menyuruh mereka untuk segera pergi, sementara dirinya akan pergi ke istana tersebut. Dan dengan tingkah konyolnya, Jono dan Johnny pun mengingatkan untuk berhati-hati. 穆师兄，您走好嘞！ Sementara itu di depan istananya terlihat ada si Suan Yu, murid dari sekte batu yang sudah di ranah Pribulu tingkat 9, di mana ia ingin masuk ke dalam. Tapi sayangnya langsung dihadang oleh pasukan Istana 5 Elemen karena menurutnya Suan Yu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Suan Yu yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Namun di saat yang sama, Tao Basan yang dikenal memiliki elemen logam dan tanah muncul di depan mereka. 还搞不清楚状况吗？ Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun tak terlalu memperdulikannya. Sebaliknya, ia malah fokus latihan dan mencoba memahami konsep anginnya lagi. Kembali ke pertarungan, bukannya gentar, Suan Yu langsung menantang mantan seniornya itu. Ia bahkan langsung menggunakan teknik tubuh Pajratananya. Namun Tao Basan juga tak mau kalah, ia pun menggunakan teknik tubuh emasnya.
要是能得到， Dengan ini, duel di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Tapi sayangnya, Taubasan selaku senior masih terlalu kuat dan bisa dengan mudah mengalahkan Xuan Yu. Saat itulah muncul Wuxing Huayu yang sudah di ranah pribulu tingkat 10. Namun yang menjadi permasalahannya, Wu Feng malah sudah di tangan pria tersebut. 石仙羽 Di sanalah Wu Feng pun menyuruh Xuan Yu untuk segera pergi, karena ternyata tujuan dari Istana 5 Elemen ingin memusnahkan mereka semua. Tapi sayang, dari kejauhan muncullah satu jenius lagi yang tak lain dan tak bukan adalah Mu Xingyi. Ia bahkan langsung membunuh 2 orang dari sekte batu. Melihat itu, sembari menggoda Wu Feng, Huayu pun langsung memerintahkan untuk membunuh Xuan Yu. Untungnya di saat itu jugalah Lord Mu Yun pun akhirnya muncul. Mu Yun lah yang menyelamatkannya dan menyinggung ketiga jenius tersebut. 暮云 Huayu yang melihatnya awalnya menawarkan agar Lord Mu Yun bergabung saja dengan Istana 5 Elemen dan menjadi bawahannya. Saat itulah Taubasan ingin mengetes kekuatan dari Mu Yun. Ia pun langsung menggabungkan tubuh emas dan batu. Namun sayang, hanya dengan satu pukulan, Taubasan langsung dihancurkan di depan semua orang. Meski begitu, Mu Xingyi juga tak gentar sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik kayu yang sudah dikumpukan dengan elemen air. Tapi lagi-lagi, this is Lord Mu Yun ya lur ya. Dengan naga api surgawi, Mu Xingyi malah dipermalukan dan dibakar habis-habisan. Bahkan seluruh pakaiannya dibuat menjadi sus ya lur ya. Waduh. Pada akhirnya Huayu lah yang kali ini turun ke arena. Dengan sikap sombongnya, ia pun bilang kalau Lord Mu Yun layak untuk dibunuh. Nyatanya hal yang paling ia sukai adalah mengalahkan para jenius. Alasannya sederhana, ia ingin menyerap keberuntungan dari para jenius untuk melampaui 2 orang di depannya. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Huayu pun mengeluarkan teknik tapak suci 5 elemen. 五行生长， Lord Mu Yun yang melihatnya, ia pun juga tak mau kalah. Dengan cepat ia mengeluarkan tapak ketiga dari segel langit retak. Hal itu membuat Wu Feng pun cukuplah kaget. Nyatanya di sekte api, hanya ayahnya lah yang bisa menguasai teknik ini. Alhasil tak butuh waktu yang lama, Huayu pun harus merasakan panasnya serangan itu. Meski begitu, Huayu menolak untuk menyerah dan kali ini mengeluarkan teknik pedang 5 elemen. Tapi lagi-lagi dengan pedang miliknya, Lord Mu Yun juga bisa dengan mudah menghancurkannya. Saat itulah Huayu yang sebelumnya sangat arogan seketika menjadi ayam yang tak berani macam-macam. Ia bahkan rela mengorbankan 2 temannya agar bisa melarikan diri. Tapi Wu Feng yang melihatnya langsung menyuruh Mu Yun untuk tidak melepaskannya. Nyatanya Huayu sudah membunuh banyak murid dari sekte api. Alhasil Lord Mu Yun pun langsung mengeluarkan teknik jarum ilahi untuk membunuh pria tersebut. Namun sayangnya Huayu memilih cara yang lebih tragis, yaitu meledakkan diri. Meski begitu, ia masih sempat memberitahukan kepada 2 senior yang lain kalau ia dikalahkan oleh Lord Mu Yun. Setelah itu, barulah Wu Feng pun memeluk Lord Mu Yun dan menceritakan kalau sebelumnya dialah yang mengajak Jono dan Johnny masuk ke sini. Namun ternyata Istana 5 Elemen sudah mengatur semuanya. Mereka ingin membasmi 5 sekte elemen. Seketika Lord Mu Yun pun sadar kalau kedua rencana ini sejatinya adalah sama. 5 sekte elemen ingin melawan Istana 5 Elemen, sedangkan musuh juga merencanakan hal yang sama. Kemudian Xuan Yu pun menghampiri dan sangatlah berterima kasih atas bantuan dari Lord Mu Yun. 告辞。 Barulah setelah itu Wu Feng pun menjelaskan kalau di dalam istana ini ada salah satu dari 3 pusaka agung di benua Feng Yun, di mana 3 jenius utama dari Istana 5 Elemen sudah sepakat akan membagi ketiga pusaka itu dan akan menjadikan aula Feng Yun sebagai tempat pertemuan terakhir. Namun belum sempat menemukannya, Huayu malah sudah meninggoy di tangan dari Lord Mu Yun. Pada akhirnya Lord Mu Yun pun memutuskan untuk masuk ke dalam istananya. Di sana ia juga penasaran sebenarnya apa 3 pusaka itu. Nyatanya 2 di antaranya adalah sumber angin dan tungkurong. Tapi untuk satu terakhirnya Lord Mu Yun belum mengetahuinya. Yang ternyata di istana itu tersimpan pusaka tungkurong. Tapi minusnya di sekelilingnya sudah terdapat sebuah formasi segel. Namun sebagai raja peri tertinggi, Lord Mu Yun langsung mencoba menghancurkan formasi itu. Tanpa diduga, hanya dalam sekejap saja Lord Mu Yun bisa melakukannya. Tapi hal itu malah membuat tungkunya hancur.
Yang ternyata tungku yang sebenarnya adalah tungku yang kecil. Tungku besar tadi hanyalah pengalihan saja. Dengan ini, Lord Muyun berhasil mendapatkan satu pusaka yang ada di daratan ini, di mana di dalam dari tungku tersebut juga sudah terdapat ribuan pecahan angin, sehingga Lord Muyun pun bisa memahami esensi angin dari cermin anginnya. Sementara itu, di sisi lain, Yun Chen, kakak dari Wu Feng, ternyata sudah berada di tangan dari Wu Xing Yuming. Tak hanya itu, di sana juga ada satu bawahannya yaitu Lu Yuan, di mana menyadari kalau Huayu sudah meninggal di tangan dari Lord Muyun, ia pun juga tidaklah segan-segan untuk membunuh Yun Chen dengan kejam. Kemudian barulah mereka pun melanjutkan mencari sumber anginnya. Kembali ke Lord Muyun, di tengah perjalanan mencari Yun Chen, mereka pun mendengar sinyal komunikasi dari Istana Lima Elemen, di mana sinyal itu berasal dari Yuming yang mengatakan kalau ia sangat ingin bertarung dengan Lord Muyun. Ia juga mengabarkan kalau Yun Chen sudah meninggal dengan cara yang tragis. Alhasil, tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menuju ke tempat Yun Chen. Benar saja, Yun Chen sudah tidak bernyawa lagi. Wu Feng yang melihatnya benar-benar sangatlah sedih. Nyatanya dua kakak kandungnya sama-sama mati di tangan dari Istana Lima Elemen. Di saat yang sama, Suiro dari Sekte Air juga datang ke sana. Ternyata Suiro ini adalah pacar dari Yun Chen, ya lur ya. Ia juga sangatlah sedih atas tragedi ini. Tak hanya dia, Sui Guan dari Sekte Batu juga tiba di tempat itu. Berbeda dengan jenius lainnya, si Guan ini malah cukuplah konyol, ya kan? 不好的， 谁要你照顾了？ Ia langsung mengenalkan diri kepada Muyun dan menegaskan kalau mereka sudah harus bekerja sama. Mendengar itu, Lord Muyun pun juga menyetujui dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua jenius dari sekte lainnya. Namun, Suiro malah menahannya karena menurutnya Wu Feng masih dalam keadaan terpuruk. 连续失去2个哥哥， Saat itulah Lord Muyun pun baru tahu kalau kakak pertama Wu Feng ini bernama Huo Jingtian. Dia adalah jenius pertama dari sekte api, bakatnya bahkan melampaui ayahnya sendiri. Namun saat mengikuti ujian 5 elemen, Jingtian harus terbunuh oleh Wu Xingdongtian. Dan karena hal itulah ketua Holin sempat menyerbu istana 5 elemen. Namun sayang dengan kekuatan dari ketua istana 5 elemen, ketua Holin tak bisa berbuat banyak. Sejak saat itulah Yun Chen sangat protektif kepada Wu Feng. Tapi sekarang kedua kakaknya malah sudah tak ada lagi. Mendengar semua itu, Lord Muyun pun langsung menenangkan dan mengatakan kalau ia pasti akan membalaskan semuanya. Tentunya ia pun menyatakan mulai saat ini 5 sekte elemen sudah harus bersatu untuk melawan musuh utama. Lord Muyun bahkan langsung mengambil bekas darah dari Yun Chen dan akan segera mencari semua pelakunya. Sementara yang lain ditugaskan untuk mengumpulkan semua jenius yang ada. Di tempat lain, Wu Xing Yuming dan Lu Yuan sedang berusaha mengambil pusaka sumber angin. Tapi di sana menyadari kalau ada seseorang yang masuk, Yuming langsung memerintahkan Lu Yuan untuk memeriksanya. Ia bilang jika itu adalah Muyun jangan coba untuk dilawan, melainkan laporkan saja padanya. Dan benar saja ketika Lu Yuan memeriksanya, yang muncul adalah Lord Muyun kita. Ternyata Lord Muyun mendeteksi kalau di tubuh Lu Yuan terdapat bekas darah dari Yun Chen. Oleh sebab itulah ia pun mengkonfirmasi apakah Lu Yuan juga ikut serta dalam pembunuhannya. Dengan pede Lu Yuan bilang kalau ia memang melakukannya. Pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Dengan cepat Lord Muyun menebas tubuh kayunya. Bahkan Lu Yuan benar-benar tak diberi kesempatan sama sekali. Di sana demi menghargai senior Yun Chen, Lord Muyun menggunakan teknik dari sekte api spesial untuk membunuh pria tersebut. Pada akhirnya dengan teknik naga api, Lu Yuan pun langsung terbakar hangus, ya kan? Wede, jadi peri berdarah dingin gini, Lord. Kemudian Lord Muyun pun menerobos masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan Yuming. Melihat itu, Yuming yang sadar kalau Yuan sudah meninggal, ia pun langsung menawarkan agar Lord Muyun menjadi bawahannya saja. Sayangnya Lord Muyun sudah tak mau basa-basi dan langsung menantangnya untuk berduel. Pada akhirnya Yuming pun juga langsung mengeluarkan tombak api 10.000 naganya. 万龙岩枪， Dikatakan di seluruh istana 5 elemen yang bisa menerima jurusnya ini hanyalah Wu Xingdongtian. Tapi sayang di hadapan dari Lord Muyun, teknik tersebut bukanlah apa-apa. Lord Muyun bisa menggoreskan luka di muka pucatnya. Namun alih-alih gentar, Yuming malah tambah semangat. Katanya dalam 10 tahun terakhir tak ada satupun yang bisa melukainya.
Jelas karena Lord Muyun adalah pertama kalinya, jadi ia pun akan menggunakan segel dewa 5 elemen, sebuah teknik yang pernah digunakan oleh leluhurnya untuk mengalahkan 5 ketua sekte elemen dulu. Lord Muyun yang melihatnya, ia pun hanya berkata kalau inilah yang ia tunggu-tunggu sedari tadi. Ternyata Lord Muyun ingin memanfaatkan momen tersebut untuk mempelajarinya. Tentunya sebagai jenius langka, tak butuh waktu yang lama baginya untuk meniru teknik tersebut. 古天使， Melihat itu, Yuming pun semakin semangat. Ia bahkan tertawa tipis karena memang selama ia bisa membunuh Muyun, ia bisa merebut semua hartanya. Sementara itu, Lord Muyun pun langsung menyadari kalau sumber angin sebenarnya sudah didapatkan oleh Yuming. Pada akhirnya, bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Yang sudah jelas, segel milik Lord Muyun lah yang sangatlah mendominasi. Yuming terkena serangan yang amatlah telak. Saat itulah Yuming pun sadar kalau Lord Muyun ini bukanlah berasal dari dunia kecil 5 elemen. Mendengar itu, Lord Muyun hanya bilang kalau ia berasal dari neraka. Dan dengan satu tebasan menembus jantung, Yuming pun harus menyusul para jenius yang lain dan pergi ke alam baka. Ya lur ya, waduh, sikat Lord. Tapi di saat yang sama, Rojusian muncul dan menyuruh Lord Muyun untuk segera merebut sumber anginnya. Yang ternyata sumber angin ini bisa berkomunikasi. Ia bilang kalau dia terlahir bersama dunia ini. Jadi selama Lord Muyun mau melepaskannya, ia pasti akan mengampuninya. Sayangnya Lord Muyun tak mau melepaskannya. Ia pun langsung mengeluarkan formasi 9 elemen untuk menangkap sumber tersebut. Pada akhirnya sumber angin pun harus tersegel di dalam sana dan sudah menjadi bagian dari formasi 9 elemen. Hal itu bahkan membuat Rojusian sangatlah kaget. Yang ternyata Lord Muyun sudah memahami niat angin. Jadi ditambah dengan cermin angin dan tungkuro, ia bisa dengan mudah menjinakkannya. Alhasil Rojusian yang mendengarnya langsung menyuruh Lord Muyun untuk segera melatih kitab rahasia 9 elemen pengumpul langit. Ia pun langsung membawa Lord Muyun ke tempat cerminnya dan menjelaskan kalau dulu gulungan Jusian bisa menggantikan elemen angin. Tapi dengan memahami kitab rahasia lah 9 elemen bisa jadi sempurna dan gulungan Jusian bisa mengeluarkan kemampuan aslinya. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, Lord Muyun segera memahaminya. Di sanalah Rojusian pun cukuplah kaget karena memang meskipun dulunya Lord Muyun ini hanyalah raja peri biasa, tapi sekarang ia malah lebih OP lagi dan perkembangannya benar-benar tidak terbatas. Saat itulah ia pun menanyakan di kehidupan sebelumnya dulu, Lord Muyun berasal dari mana dan siapa orang tuanya. 哪里？父母是谁？ Sayangnya Lord Muyun bilang kalau ia tak memiliki orang tua. Yang ia tahu dirinya berasal dari pegunungan pemakaman dewa. Rojusian yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kaget. Namun Lord Muyun bilang tak peduli dari mana asal-usulnya, tapi ia yakin kalau dirinya yang sekarang bisa menyatukan ribuan dunia besar dan pasti akan menjadi dewa tertinggi. Saat itulah ia akan membawa Rojusian mencari musuh lamanya dan membalaskan dendam. 为你曾经的主人报仇。 Jelas mendengar statement itu, ia pun langsung tersenyum tipis. Namun untuk saat ini fokus saja agar mereka bisa kembali ke 3000 dunia kecil. Sementara itu di tempat lain, Dong Tian dan satu bawahannya sudah menemukan Aula Feng Yun. Di sana mereka benar-benar sangatlah kaget karena memang selama ribuan tahun Aula Feng Yun tidaklah runtuh sama sekali. Tapi di balik berita bahagia itu, bawahannya juga melaporkan kalau Huayu dan Yuming sudah dibunuh oleh Lord Muyun. Saat itulah ia pun akhirnya sadar kalau 5 elemen sepertinya sudah bersatu. Di sanalah bawahan juga melaporkan kalau sekte bayi iblis yang dipimpin oleh Nenek Siying, Kaisar Haus Darah, dan hantu jahat mereka juga ada di daratan ini. Namun Dong Tian tak terlalu memperdulikannya. Menurutnya semua orang pasti akan tunduk padanya. Di sisi lain, Wu Feng sudah berkumpul dengan jenius dari 4 sekte lainnya, di mana mereka juga sudah berada di depan dari Aula Feng Yun. Di sana mereka pun baru mendapatkan sebuah kabar kalau Lord Muyun sudah berhasil membunuh Yuming. Tak hanya mereka saja, sekte bayi iblis yang rata-rata pemimpinnya sudah di ranah peribulu tingkat 10 juga ada di tempat itu. Mereka bahkan menghabisi orang-orang dari sekte air. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, Dong Tian lah yang memutuskan untuk masuk duluan.
Melihat itu, semua pun juga tak mau kalah dan ikutan masuk ke dalam aula Feng Yun. Kembali ke Lord Muyun, di sana setelah memahami teknik 9 elemen pengumpul langit, Roju Xian juga memberikan satu teknik warisan lagi. Katanya dengan kekuatan Lord Muyun sekarang, dengan teknik ini, ia pasti bisa mengalahkan praktisi derana hidup dan mati. So, jadi teknik ini disebut sebagai 9 elemen pemusnah dewa yang memiliki 2 tapak andalan, yaitu tapak bencana bumi dan tapak pemusnah langit. Jelas jika Lord Muyun bisa memahaminya dalam waktu 5 tahun, Roju Xian mengakui kalau Lord Muyun benar-benar jenius langka. Ternyata teknik ini diciptakan oleh Kaisar saat menyaksikan perubahan matahari, bulan, dan gunung sungai. 一定相得益彰。 Kembali ke aula Feng Yun, semua orang pun berhasil memasukinya. Di sana mereka pun berpisah sesuai dengan sektenya masing-masing. Di sanalah di suatu tempat Jono berhasil menemukan kitab ilahi penjernih dewa. Tapi sayang di saat itu jugalah Jono langsung dibunuh oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Gui Liusa dari sekte bayi iblis yang sudah dirana Pribulu tingkat 9. Hal itu membuat Wu Feng pun sangatlah marah, apalagi Liusa melakukannya karena Yun Chen selaku jenius dari sekte api sudah tak ada lagi. Jadi mereka pun tak perlu takut lagi dengan sekte api. Alhasil tanpa banyak basa-basi, Wu Feng segera mengeluarkan teknik raungan naga. Tapi sayang hal itu sia-sia. Bahkan dengan teknik elemen kegelapannya, Liusa malah berhasil menangkap Wu Feng. Jelas layaknya pria yang mesum, ia pun sudah memiliki rencana bejat. Namun Johnny yang melihatnya juga tak tinggal diam. Tanpa rasa takut sama sekali, ia pun langsung mencoba membantu nonanya itu. Sayangnya karena perbedaan kekuatan yang sangatlah jauh, Johnny pun harus menyusul Jono ke alam baka ya lur ya. Waduh. Sampai tepat ketika Wu Feng ingin dilecehkan, sang pahlawan pun akhirnya tiba. Lord Muyun muncul dan langsung menghajar pria tersebut. Bahkan dengan jiwa psikopatnya, Lord Muyun tak mau banyak bicara lagi dan langsung memutus satu persatu dari tangannya. Hingga pada akhirnya Lord Muyun juga mengeksekusinya di tempat itu. Wu Feng yang melihatnya langsung mengingatkan kalau sekte bayi iblis tak bisa diremehkan sama sekali. Namun Lord Muyun tidaklah gentar sama sekali dan langsung mengajak Wu Feng untuk segera mencari musuh terakhir. Sementara itu di tempat lain, kali ini giliran sekte air lah yang didatangi oleh sekte bayi iblis. Suiro yang melihatnya awalnya sedikit protes karena memang mereka lah yang menemukan ruangannya lebih dulu. Namun sayang Kaisar Iblis tak peduli sama sekali. Katanya jika saja Dongtian lah yang marah padanya, ia mungkin akan takut. Tapi karena hanya sekte air, ia tak peduli sama sekali. Bahkan tanpa basa-basi, ia pun langsung menyerang menggunakan teknik dewa pemakan roh. Dikatakan setiap kepala hantu dari teknik dewanya adalah jiwa dari praktisi derana Pribulu tingkat 9. Jadi jangankan mereka bertiga, praktisi derana hidup dan mati sekalipun pasti tak akan bisa memecahkannya. Tapi sayang di tengah bacotan itu, Lord Muyun muncul dan langsung menyelamatkannya. Jelas layaknya fuckboy senior, Lord Muyun segera menunjukkan jiwa pahlawannya, ya kan? Sontak melihat itu, Kaisar pun sangatlah marah dan mencoba melawan Lord kita itu. Namun sayang di hadapan dari Lord Muyun, semua serangan hantunya tak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya malah Kaisarlah yang ketar-ketir dan bergegas melarikan diri. Tapi Lord Muyun tak mau melepaskannya dan segera membakar habis pria tersebut ya lur ya. Kemudian tak hanya sekedar membantu saja, Lord Muyun juga melepaskan hawa jahat di tubuh dari Nonaru. Barulah Nonaru pun mengatakan kalau di dalam ruangan ini sebenarnya tak ada harta sama sekali. Namun entah kenapa ia merasa seperti ada yang beda. Lord Muyun yang mendengarnya langsung mempercayai, bahkan ia langsung memeriksanya. Benar saja di tempat itu terdapat sebuah segel. Lord Muyun sampai menggunakan mode transformasi naga demi menghancurkan segel tersebut. Yang ternyata di ruangan itu terdapat aura dari monumen 9 langit yang memang sempat ia temukan ketika di 3000 dunia kecil. Roju Xian yang melihatnya hanya mengatakan kalau Lord Muyun benar-benar sangat beruntung. Ternyata Lord Muyun hanya kurang satu monumen lagi agar monumennya bisa lengkap. Pada akhirnya Lord Muyun pun bisa memicu segel yang ada di sana dan membuka aula pusatnya. Di mana di dalam aula pusat sudah ada Dongtian yang dari tadi sudah menunggu. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi mereka pun langsung berkumpul di sana.
Saat itulah Lord Muyun diperkenalkan oleh dua jenius yang lain, yaitu Jin Yuyi dari sekte emas dan Zheng Ran dari sekte kayu. Tapi terlihat tak hanya mereka saja, sekte iblis bayi juga ada di depan dari aula utama. Sementara itu, melihat semua sudah berkumpul, Dong Tian langsung memulai rencana liciknya dan mengatakan kalau ribuan tahun yang lalu pernah berdiri sekte terkuat, yaitu sekte Peng Yun. Namun sayang, sekte terkuat ini menjadi makam dari mereka semua. Seketika ia pun mengeluarkan sebuah rantai yang mengunci pergerakan semua orang. Yang ternyata alasan kenapa sekte Peng Yun bisa hancur dulu karena benda ini, di mana rantai tersebut bukanlah rantai biasa melainkan juga bisa menyedot darah. Tapi untuk pasukan dari Lord Muyun mereka masih aman-aman aja karena memang Lord Muyun sudah memasang sebuah penghalang. Di sana Dong Tian bilang kalau monumen dewa sudah berhasil ia dapatkan. Jadi hanya tinggal menunggu waktu untuk istana 5 elemen menguasai dunia ini. Tentunya mereka semua akan ia jadikan sebagai tumbal untuk dipersembahkan kepada monumennya. Dalam sekejap monumen yang asli pun muncul dengan tekanan yang luar biasa. Dan inilah rencana dari Istana 5 Elemen untuk melenyapkan semua pasukan dari 5 sekte elemen. Sekte bayi iblis yang melihatnya, mereka pun langsung memohon ampun dan siap tunduk dengan Istana 5 Elemen. Tapi sayangnya Dong Tian benar-benar tanpa ampun. Dalam sekejap ia langsung meratakan semua pasukan dari sekte bayi iblis. Namun untuk Lord Muyun dan kawan-kawan mereka malah bisa dengan mudah lepas dari rantainya itu. Ternyata dengan kekuatannya Lord Muyun lah yang mengambil alih monumen 9 langit. Di sana ia juga mengatakan kalau pemahaman Dong Tian tentang monumen ini masih sangatlah minim. Jadi ia pun dengan mudah bisa merebutnya. Barulah terungkap kalau pusaka terakhir adalah monumen 9 langit ya lur ya. Dan dengan ini 3 pusaka yang ada di daratan Feng Yun berhasil direbut semua oleh Lord Muyun. Hal itu membuat Dong Tian pun sangatlah marah. Ia langsung mengeluarkan tombak miliknya dan pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Tak hanya itu, Dong Tian bahkan mengeluarkan segel ilahi 5 elemennya. Namun sayang, Lord Muyun juga bergerak cepat dan menggunakan mode transformasi naga, di mana ia mengeluarkan teknik 9 roda esensi dan bisa dengan mudah menghancurkan serangan itu. Tak hanya sekedar menghancurkan serangan saja, Lord Muyun juga menghancurkan orangnya juga ya lur ya. Wede, sikat Lord. Sementara di luar, ternyata pertarungan antara 5 ketua melawan ketua dari Istana 5 Elemen juga sedang berlangsung. Jelas mereka pun sedikit protes apa yang sudah diajarkan oleh Istana 5 Elemen sehingga mantan murid dari sektenya sekarang malah melawan sekte sendiri. Tapi sayang ketua Wu Xingji tak mau menjawab itu. Sebaliknya ia bilang kalau semua murid mereka takutnya sudah tak ada yang tersisa lagi. Nyatanya Dong Tian sudah ia tugaskan untuk membinasakan semuanya. Dan di tengah-tengah bacotan itu tiba-tiba muncullah pintu keluar. Namun sayang bukan Dong Tian atau jenius dari Istana 5 Elemen, melainkan adalah Lord Muyun dan kawan-kawan dengan pusaka monumen miliknya. Saat itulah semua pun melaporkan kalau semua jenius dari 5 elemen sudah dibantai habis oleh Lord Muyun. Hal itu membuat ketua Wu Xing pun sangatlah marah. Namun meskipun begitu, Wu Feng juga melaporkan satu berita duka. Kakaknya Yun Chen harus terbunuh oleh Yu Ming. Di sanalah Lord Muyun pun meminta maaf karena tak bisa melindunginya. Sontak hal itu membuat ketua Howlin marah besar. Nyatanya sudah 2 putranya yang meninggoy di tangan dari Istana 5 Elemen. Tapi untungnya Wu Feng bilang kalau Lord Muyun sudah membalaskan semua dendamnya. Pada akhirnya ketua Howlin dan para ketua lainlah yang bergegas melawan musuh terakhir yaitu ketua Wu Xing. Dalam sekejap karena dikeroyok oleh 5 ketua sekaligus, ketua Wu Xing langsung menerima banyak pukulan telak. Tapi tiba-tiba di tengah pertarungan itu, Lord Muyun malah mendapatkan penerobosan. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh ketua Wu Xing untuk menghabisi Lord Muyun kita. Namun untungnya di saat kritis seperti itu, istri Muyun Eke Jiuer akhirnya menunjukkan diri. Pada akhirnya karena Jiuer sudah melindunginya, Lord Muyun bisa fokus menembus tribulasi baru yaitu angin dan api. Di sana di alam bawah sadarnya, Lord Muyun digempur oleh 3 elemen sekaligus, api, angin, dan petir. Tak hanya itu, Lord Muyun juga seperti mengalami reinkarnasi. Kembali ke pertarungan, 5 ketua masih sangat mendominasi.
Tapi sayang, dominasi tersebut tidaklah bertahan lama. Ketua Wuxing langsung mengeluarkan formasi 5 roh haus darahnya dan mengurung mereka semua. Barulah diketahui kalau ketua Wuxing ini sudah hampir mencapai ranah hidup dan mati tingkat keempat. Benar saja, seketika dominasi pertarungan pun diambil alih. Apalagi ia juga mengeluarkan rantai seperti Dong Tian tadi dan siap menyedot esensi darah dari 5 ketua. Para murid yang melihatnya mencoba untuk membantu, tapi sayang untuk menerobos penghalangnya aja mereka malah tak mampu. Namun untungnya di saat semua sudah pasrah, lagi-lagi Mu Yun pun akhirnya is back. Kali ini dengan kekuatan barunya, yaitu di ranah Pribulu tingkat 10. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah iri. Nyatanya mereka yang sudah latihan bertahun-tahun aja masih belum bisa menembus ranah tersebut. Di sana tanpa banyak basa-basi lagi, Lord Mu Yun bisa dengan mudah menerobos masuk ke dalam penghalangnya. Bahkan ia langsung menghampiri ketua Wuxing dan menunjukkan pengendalian petirnya. Tentunya Lord Mu Yun juga langsung melepaskan rantai dari setiap ketua. Ternyata tujuan Lord Mu Yun menerobos masuk bukan cuma untuk melawan, melainkan juga mencuri semua teknik dari istana 5 elemen. Di sanalah ia pun langsung mengetahui setiap teknik tubuh dari setiap sektenya. Hal itu membuat ketua Wuxing pun sangatlah marah karena katanya hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun malah dicuri oleh seorang bocah. Sementara Lord Mu Yun sendiri, ia pun langsung meminta 5 ketua sekte untuk meminjamkan kekuatannya masing-masing. Karena memang ia sudah menguasai kelima teknik tubuhnya. Untungnya para ketua tak keberatan sama sekali. Dengan ini Lord Mu Yun hanya menyuruh para ketua untuk duduk dan menonton saja ya lur ya. Wede, sikat Lord. Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Mu Yun? Apakah ia bisa mengalahkan ketua Wuxing dengan persatuan dari tubuh 5 elemen? By the way, sebelum kita tutup, so sorry nih lur, udah lama nggak upload seri Supreme God Emperor. Tapi untuk kedepannya Mimin usahakan untuk akan diupload setiap minggunya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, terima kasih. Gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.